Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Tia Amelda Fetriani dari kelas 4F PAI. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu demokratisasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan kesetaraan belajar. Analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan Islam di sekolah umum, lalu evaluasilah tantangan utama dalam penerapannya di era sekarang ini. Nah, demokratisasi pendidikan merupakan upaya untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan belajar bagi semua peserta didik. Dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum, prinsip-prinsip demokratisasi dapat diterapkan dengan melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi, menghargai keberagaman pemahaman Islam, dan mendorong pembelajaran yang kontekstual. Namun, di era digital yang sekarang ini, penerapannya menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital guru dan siswa, kesenjangan akses internet, serta maraknya konten tidak terverifikasi yang dapat mempengaruhi pemahaman siswa. Oleh karena itu, penting bagi sekolah dan guru untuk mengintegrasikan teknologi secara bijak dan melakukan pendampingan literasi digital agar pembelajaran PAI tetap relevan dan demokratis. Lalu selanjutnya ke soal yang kedua, yaitu Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan aspek akal dan adab. Sintesiskan konsep pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka. Bagaimana Anda mengaplikasikan sintesis ini dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas menengah pertama atau di SMP? Nah, Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan perkembangan akal dan pembentukan adab. Dalam karyanya Al-Muqaddimah, beliau menekankan bahwa pengajaran yang efektif dilakukan secara bertahap dan pengulangan, dimulai dari pemahaman umum menuju ke detail, serta pentingnya metode dialog dan diskusi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Lalu, kurikulum merdeka dalam pendidikan agama Islam atau PAI di SMP memberikan keluasan bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menekankan pada pengembangan karakter dan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya mengaplikasikan sintesis antara konsep pendidikan Ibnu Khaldun dan kurikulum merdeka. Dalam pembelajaran PAI di SMP dapat dilakukan dengan merancang pembelajaran yang bertahap sesuai dengan perkembangan akal siswanya. Misal, memulai dengan pengenalan konsep dasar akidah secara umum, kemudian secara bertahap mendalami aspek-aspek spesifiknya, terus seperti rukun iman dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengulangan materi melalui diskusi dan refleksi dapat memperkuat pemahaman peserta didik. Pendidik juga atau guru juga berperan sebagai teladan dalam sikap dan perilaku, sehingga peserta didik atau siswanya dapat meneladani nilai-nilai keislaman yang diajarkan. Dengan pendekatan ini, pembelajaran PAI di SMP menjadi lebih bermakna dan relevan bagi siswa atau bagi peserta didiknya. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 3, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan ilmu sains dalam pendidikan. Lalu evaluasilah relevansi pandangan ini dalam menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini. Lalu selanjutnya jelaskan satu desain pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI yang mencerminkan semangat integratif tersebut. Jadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan ilmu sains dalam pendidikan secara untuk melahirkan generasi yang cerdas, intelektual, dan juga berakhlak mulia.
Pandangan ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan dekadensi moral pelajar saat ini, di mana banyak siswa yang terpapar pengaruh negatif dari media sosial atau medsos ya, dan gaya hidup mereka itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan memadukan ilmu agama dan ilmu sains, siswa tidak hanya paham agama secara teoritis saja, tetapi juga mampu menerapkan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari serta memiliki wawasan ilmiah yang kritis. Nah, salah satu desain pembelajaran pendidikan agama Islam yang mencerminkan semangat integratif ini adalah mengaitkan pembelajaran tauhid dengan kehidupan dan keteraturan alam. Pendidik dapat mengajak siswa mengamati fenomena alam sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian berdiskusi bagaimana ilmu sains juga mengakui keteraturan alam ini. Dengan begitu, siswa bisa melihat bahwa agama dan sains itu saling mendukung, bukan bertentangan. Lalu selanjutnya ke pertanyaan yang keempat, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadu terhadap guru. Analisislah pemikiran ini dalam konteks pengembangan karakter siswa dalam pembelajaran PAI. Lalu bagaimana penerapan lain-lain ini dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era modern atau di era sekarang. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam Adab Al-Alim wa Muta'alim menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadu atau rendah hati ya terhadap guru sebagai kunci keberhasilan belajar. Nilai-nilai ini relevan dengan pengembangan karakter siswa dalam pembelajaran PAI karena mengajarkan siswa atau peserta didik untuk menghargai pendidik, guru sebagai pembimbing moral dan spiritual, sehingga membantu membentuk sikap hormat, disiplin, dan kesantunan. Lalu dalam konteks krisis keteladanan guru di era modern, di era sekarang ya, penerapan nilai-nilai akhlak dan tawadu menjadi sangat penting. Guru harus menjadi teladan dalam perilaku dan sikap, tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai melalui keteladanan yang nyata dalam interaksi di sehari-hari gitu, di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, siswa dapat belajar menghormati guru, menginternalisasikan nilai-nilai akhlak, dan menghadapi tantangan dekadensi moral yang makin kompleks ini. Lalu ke pertanyaan yang nomor 5, Ahmad Hasan dari Persatuan Islam atau Persis menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berbasis pada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Analisislah pemikiran ini dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Apakah pemikiran tersebut mendukung konservatisme atau reformisme dalam pendidikan? Lalu berikan argumentasi. Nah, jadi Ahmad Hasan adalah tokoh utama Persatuan Islam atau Persis menekankan purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Beliau menolak taklid buta dan hanya menerima hadis yang sahih, menolak praktik-praktik yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam kedua sumber tersebut dari Al-Quran juga Al-Hadis. Dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI saat ini, pendekatan Ahmad Hasan lebih mendukung ke reformisme meskipun tampak konservatif karena fokus pada pemurnian ajaran. Pendekatannya sebenarnya itu bertujuan untuk mereformasi praktik keagamaan dengan kembali kepada sumber utama Islam, menolak praktik yang tidak berdasar. Hal ini sejalan dengan semangat kurikulum merdeka yang mendorong pemikiran kritis dan pemahaman mendalam terhadap ajaran agama. Dengan demikian, pemikiran Ahmad Hasan ini relevan dengan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI yang menekankan pemahaman langsung terhadap Al-Quran dan juga Al-Hadis, serta mendorong siswa untuk berpikir kritis dan tidak hanya mengikuti tradisi tanpa pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya pertanyaannya itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam. Buatlah sintesis hubungan antara ketiganya, lalu analisis bagaimana ketiganya dapat digunakan sebagai
sebagai landasan dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam atau PAI. Dalam pendidikan agama Islam, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar penting yang saling berkaitan atau terkait. Ontologi menjelaskan hakikat manusia sebagai makhluk beriman dan berakhlak mulia yang menjadi tujuan pendidikan Islam. Lalu epistemologi membahas sumber pengetahuan, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, akal, dan pengalaman sebagai metode memperoleh ilmu. Lalu yang terakhir itu aksiologi menekankan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang menjadi tujuan akhir pendidikan Islam. Nah, ketiganya ini dapat dijadikan dasar dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam, yaitu menekankan pengembangan karakter siswa yang beriman, cerdas, kritis, dan berakhlak mulia. Dengan mengintegrasikan ketiga pilar ini, dengan pilar tersebut, program studi pendidikan agama Islam dapat menghasilkan lulusan yang siap menjadi tantangan di zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Pertanyaan selanjutnya, Syekh Naqib Al-Attas memperkenalkan konsep takdib sebagai orientasi utama pendidikan Islam. Lalu evaluasilah konsep ini dalam perbandingannya dengan tujuan pendidikan nasional. Lalu bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam penyusunan RPP pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, jadi Syekh Naqib Al-Attas ini memperkenalkan konsep takdib sebagai inti pendidikan Islam yang menekankan pembentukan adab atau akhlak mulia serta kesadaran spiritual yang mendalam. Konsep ini tidak hanya mengutamakan pengetahuan saja, tetapi juga pembentukan karakter dan kesadaran akan hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, dan juga masyarakat. Jika dibandingkan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pembentukan ihsan, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, takdib memiliki kesesuaian utama dalam aspek moral dan juga spiritual, namun memberikan penekanan lebih pada dimensi adab dan kesadaran metafisik. Nah, dalam penyusunan RPP, pendidikan agama Islam, konsep takdib dapat diaplikasikan dengan menambah tujuan pembelajaran yang mencakup aspek sikap dan karakter, menggunakan metode keteladanan dan diskusi reflektif. Nah, serta menilai sikap dan perilaku peserta didik bukan hanya di pengetahuannya saja. Pertanyaan yang terakhir yaitu Ismail Roji Al-Faruqi mengusulkan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam berdasarkan pandangannya. Rancanglah atau jelaskan satu model pembelajaran interdisipliner antara PAI dan ilmu sosial, misalnya sosiologi atau ekonomi, yang bisa diterapkan di satu sekolah. Nah, Ismail Roji Al-Faruqi mengusulkan Islamisasi ilmu pengetahuan itu mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam berbagai disiplin ilmu secara mendalam, bukan sekedar menambahkan istilah Islam saja. Dalam konteks sekolah, model pembelajaran interdisipliner antara pendidikan agama Islam dan ilmu sosial seperti ekonomi ataupun sosiologi dapat dilakukan dengan mengaitkan konsep Islam, misal zakat atau keadilan sosial, dengan teori ekonomi dan sosial. Model ini membutuhkan kerjasama antara guru PAI dan guru ilmu sosial dalam menyusun RPP yang mengintegrasikan aspek kognitif dan afektif, menggunakan metode diskusi, studi kasus, dan juga proyek. Dengan cara ini, peserta tidak hanya memahami ilmu sosial saja, tetapi juga nilai Islam yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.